Rapat paripurna masa persidangan kedua DPRD Kabupaten Badung tahun 2024 digelar dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2023, rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Badung tahun 2023, dan Ranperda tentang rancangan pembangunan jangka panjang daerah semesta berencana Kabupaten Badung tahun 2025 sampai 2045. Rapat paripurna berlangsung di ruang utama Gosana, Gedung DPRD Kabupaten Badung. Rapat paripurna masa persidangan kedua DPRD Kabupaten Badung tahun 2024 dihadiri oleh Bupati Badung Inyoman Giripraste, Ketua DPRD Kabupaten Badung Iputu Parwate beserta anggota, Wakil Bupati Badung Iketut Suyase, Sekda Adi Arnawo, jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemka Badung, dan Porkopimda Badung. Bupati Badung Nyoman Giripraste ditemui usai rapat paripurna mengatakan, pemerintah Kabupaten Badung melanjutkan tugas konstitusi bertalian dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung, baik dari fraksi Badung Gede, fraksi Partai Golkar, dan fraksi PDI Perjuangan, bagaimana menyelaraskan persoalan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas dan urgensi, terutama 20% minimal anggaran untuk pendidikan, 10% minimal anggaran untuk kesehatan, 30% maksimal anggaran untuk belanja pegawai, 40% untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara umum. Ketika juga disampaikan oleh teman-teman di fraksi ada beberapa hal yang perlu mendapatkan sebuah penjelasan. Saya kira momentum ini yang luar biasa, nanti akan ada rapat internal, baik itu Banggar dengan TAPD, begitu juga nanti ada penyampaian jawaban dari hari Senin nanti. Saya kira tugas konstitusi yang konstruktif ini taat pada regulasi, kebijakan politik anggaran untuk kepentingan masyarakat. Saya kira top untuk kita bersama mengantarkan masyarakat Badung tentunya menjadi masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwate mengatakan dari pandangan 3 fraksi, penyampaian pandangan umum fraksi Badung Gede tetap berkonsentrasi terhadap infrastruktur jalan yang kredit agar segera diselesaikan masalah sampah dan air. Selaras juga yang disampaikan fraksi Golkar yang tentunya sama seperti yang disampaikan fraksi PDI Perjuangan. Pertama, implementasi kebijakan strategis arah kebijakan tentang penguatan transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, di mana Badung ini harus memiliki inovasi daerah yang bisa meningkatkan ekonominya secara sustainable. Dia boleh berfokus kepada pembenahan pariwisata, tetapi di satu sektor dia harus melakukan pembenahan di bidang ekonomi yang berkelanjutan terhadap potensi. Jadi oleh Kementerian Keuangan bagaimana Badung ini diamanatkan supaya investment aset ini, di mana aset-aset yang dimiliki oleh Badung ini bisa digunakan untuk peningkatan ekonomi yang berkeadilan. Sehingga di luar sektor pariwisata juga ada sektor ekonomi lanjutannya yang merupakan galian daripada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR. Karena itu sebentar kami akan tegaskan bahwa ke depan Badung ini harus dirancang dengan baik. Karena apa? Kebahagiaan masyarakat Badung itu menjadi tanggung jawab pemerintah bersama. Nah, inilah kebahagiaan ini yang merupakan indikator utama yang wajib kita lakukan bersama-sama antara pemerintah dan DPRD Kabupaten Badung. Ketua DPRD Kabupaten Badung menyerahkan naskah pandangan umum dari masing-masing fraksi yang diserahkan langsung kepada Bupati Badung Inyoman Giripraste untuk menjadi referensi dalam penyusunan jawaban. Saputra Bali TV.